Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, Dian Ardiani. Pada video kali ini agak berbeda ya teman-teman ya. Saya tidak akan membahas tentang soal-soal, tapi saya ingin mengulas tentang tips atau apa saja sih persiapan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang kemarin langsung lolos gitu ya di tahap pertama, di tes tahap pertama kemarin. Nah, beberapa di antaranya ini ada 3 guru yang kemarin sempat berdialog dengan Pak Menteri di video Kemdikbud RI saat live YouTube pengumuman tes P3K tahap yang pertama. Nah, apa saja sih persiapan mereka atau tips apa saja dari mereka yang mungkin nantinya bisa teman-teman tiru gitu ya untuk mempersiapkan di tes tahap yang kedua. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak ya teman-teman ya. Kalau dari saya, Bapak Menteri belajar dari buku kelas 7, kelas 8, kelas 9, karena saya mengajar di SMP, IPS, kemudian mendownload dari YouTube soal-soal untuk tes P3K, kemudian juga fotokopi atau print untuk soal-soal yang sudah keluar sebelum-sebelumnya. Udah yang banyak dari YouTube yang kita pelajari dan tes-tes yang ada di grup-grup Telegram. Begitu Pak Menteri. Terima kasih Bu Siti. Pak Ade. Oke, yang pertama tips dari Bu Siti, yaitu beliau mempelajari lagi atau memperdalam materi pelajaran yang berkaitan dengan mupel beliau ya di kelas yang beliau ajar, yaitu kelas 10 sampai 12 ya kalau tidak salah tadi ya. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar di jurusan PGSD atau guru SD begitu bisa meniru langkah yang diambil Bu Siti, yaitu dengan memperdalam dan menguasai materi pelajaran kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang meliputi IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan juga PKN. Ini PKN-nya lupa belum saya tulis. Jadi teman-teman kuasai materi-materi di kelas 4 sampai dengan kelas 6. Gitu. Kemudian yang kedua yang dilakukan Bu Siti tadi adalah dengan memperbanyak latihan soal. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Seperti yang dilakukan Bu Siti tadi, beliau banyak berlatih dari buku-buku latihan soal dan juga beliau menyimak penjelasan pembahasan soal-soal yang ada di YouTube. Kemudian beliau juga bergabung di kelompok-kelompok belajar. Nah, teman-teman, ini tentunya juga bisa teman-teman tiru ya. Teman-teman bisa mencari buku-buku latihan soal tes P3K. Kemarin saya ketika main di Gramedia gitu ya, ada beberapa buku tentang tes P3K untuk guru. Jadi teman-teman mungkin bisa coba cari atau mungkin di toko-toko buku lainnya gitu. Kemudian tadi Bu Siti juga menyimak penjelasan pembahasan soal-soal di YouTube. Nah, jadi kalau teman-teman sudah subscribe ya, sudah subscribe channel saya dan sudah menyimak pembahasan-pembahasan soal itu berarti teman-teman sudah mengikuti langkahnya Bu Siti ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin bisa juga subscribe YouTuber lain yang atau channel lain gitu ya yang membahas soal-soal juga. Jadi teman-teman nanti akan semakin kaya perbendaharaan soalnya begitu. Jadi bisa semakin banyak latihan soal, itu tentunya semakin bagus. Nah, teman-teman bisa juga meniru langkahnya Bu Siti, yaitu dengan bergabung di kelompok-kelompok belajar di Telegram. Teman-teman cari saja, sekarang banyak sekali channel Telegram yang mengadakan kegiatan belajar bersama untuk persiapan tes P3K. Oke, lalu sekarang kita lanjut lagi tips dari peserta yang kedua. Ya, kalau saya sendiri Pak Menteri, yang pertama yang saya lakukan adalah menjaga kesehatan dan pola istirahat yang teratur Pak Menteri. Setelah itu saya rajin membaca buku guru yang diterbitkan oleh Kemendikbud yang difasilitasi oleh sekolah. Itu kita baca dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Selanjutnya juga literasi digital, kita lihat di internet Pak Menteri, banyak soal-soal contoh tryout yang saya pelajari dan itu saya coba, walaupun ternyata ketika dites itu ada beberapa yang
yang beda, tapi ini memang sesuai dengan eksperimen Pak. Jadi dari 14 tahun mengajar banyak yang keluar gitu pengalaman-pengalaman mengajar di soal-soal, apalagi soal-soal yang berdampak pada siswa tentang studi kasus. Jadi yang paling penting yaitu literasinya Pak. Jadi membaca buku-buku, teori belajar tentang operasi pedagogik. Itu alhamdulillah itu semua bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di seleksi pertama. Begitu Pak Menteri. Terima kasih. Dan Pak Amri? Yang berikutnya tips dari Pak Amrih ya, Pak Amrih apa Pak siapa tadi ya? Itu adalah dengan menjaga kondisi badan agar selalu fit. Ya, ini sepertinya klise ya teman-teman, tapi penting sekali teman-teman bisa menjaga kondisi tetap fit, terutama ketika menjelang pelaksanaan tes dan ketika hari H pelaksanaan tes. Karena dengan badan yang fit, harapannya teman-teman bisa berpikir dengan fresh, bisa berpikir dengan dengan fresh itu tadi ya. Kalau kondisi badan tidak fit, tentu teman-teman tidak bisa berpikir dengan jernih. Jadi usahakan jaga pola makan, jaga istirahat agar kondisi tubuh selalu fit begitu. Kemudian yang berikutnya ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bu Siti tadi, yaitu dengan memperdalam materi pelajaran. Jadi ayo teman-teman kuasai lagi materi pelajaran di kelas 4 sampai dengan kelas 6. Di situ ada banyak sekali materi, teman-teman kuasai semua. Kemudian juga perbanyak membaca tentang teori-teori pembelajaran. Nah, jangan khawatir, saya sudah membuat rangkuman-rangkuman tentang teori pembelajaran dalam bentuk video. Mungkin dalam waktu dekat akan saya upload di channel ini, begitu. Nah, untuk selanjutnya kita simak juga tips atau persiapan dari Bapak Guru ini ya, yang sudah lolos di tahap 1 kemarin. Saya Pak Menteri, saya dari awal tetap berusaha menjaga sikap optimis, terus bersemangat. Lalu saya melatih untuk bisa membaca secara cepat, karena saya percaya manajemen waktu sangat menentukan ketika kita sedang ujian. Ketika kita bisa memanfaatkan keunggulan kita di situ, kita akan merasa lebih rileks Pak. Lalu saya juga belajar Pak dari berbagai referensi yang bisa kita pakai, terutama dalam pembahasan soal-soal yang hot Pak. Sehingga ketika saya ujian, saya merasa lebih ringan gitu Pak. Oke, yang selanjutnya adalah seperti yang sudah disampaikan Pak siapa tadi ya, saya lupa. Itu adalah dengan menjaga sikap optimis dan juga semangat. Nah, teman-teman mungkin di tes tahap 2 ini, formasi yang dibuka atau yang masih bisa dilamar, itu tidak sebanyak di ketika pembukaan tes tahap yang pertama, karena beberapa sekolah atau bahkan sebagian sekolah itu sudah terisi formasinya oleh peserta yang lulus di tes tahap yang pertama. Tapi meskipun demikian, teman-teman ayo tetap optimis, tetap semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi tes tahap yang kedua. Jangan sampai teman-teman pesimis kemudian tidak semangat. Jangan ya teman-teman, ya pokoknya tetap optimis dan juga tetap semangat. Dan yang selanjutnya yaitu latihan membaca cepat. Nah, ini penting sekali, super penting teman-teman. Karena kemarin banyak teman-teman yang mengeluh itu karena kehabisan waktu dalam mengerjakan soal. Jadi soalnya banyak, kemudian waktunya terbatas, dan kebetulan ada teman yang menemui banyak paragraf yang panjang-panjang di soalnya, sehingga kemampuan membaca cepat ini sangat penting ya teman-teman. Jadi mulai sekarang coba dilatih untuk membaca cepat ya, dirutinkan untuk latihan membaca cepat. Bisa membaca artikel, bisa membaca materi, atau bisa juga membaca buku-buku gitu ya. Pokoknya intinya latihan membaca cepat, karena ini penting sekali ketika teman-teman nanti mengerjakan. Dengan teman-teman bisa membaca cepat, itu berarti bisa menghemat waktu, sehingga manajemen teman-teman nanti, manajemen waktu ya maksudnya,
ketika mengerjakan itu juga akan meningkat ketika teman-teman bisa membaca dengan cepat. Nah, itu tadi teman-teman tips atau persiapan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang kemarin sudah langsung lolos di tahap yang pertama. Semoga teman-teman bisa meniru yang baik-baik ya. Bisa mencontoh persiapan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru tadi, dan harapannya nanti teman-teman juga ketularan ya Bapak Ibu guru tadi, itu bisa lolos tes P3K di tahun ini. Semangat ya teman-teman ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.